Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kita semua pernah lihat wajah-wajah ini ya. Mereka jadi ikon internet, dikirim jutaan kali dan bikin kalian tertawa. Tapi pernah nggak teman-teman mikir, siapa sih mereka sebenarnya? Dan kemana sih mereka sekarang? Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah kabar terakhir dari orang-orang di balik meme yang sungguh melegenda ini. Nomor 10. Michael Rosen. Hampir semua orang pasti sering melihat meme viral ini ya. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Tapi kalian harus tahu kenapa Michael Rosen bisa menjadi viral. Awalnya nih, dia tuh cuma bikin video dongeng anak-anak di YouTube dari tahun 2008. Cuma gara-gara ekspresinya lucu dan bikin ketawa, ya orang-orang jadi pada terhibur dan viral lah kemana-mana. Sayangnya, pas pandemi tahun 2020 kemarin, Michael Rosen ini pernah koma karena COVID-19. Keluarganya sempat khawatir kalau dia ini nggak selamat ya teman-teman. Tapi beruntungnya, mukjizat terjadi dan balik lagi bercerita untuk anak-anak. Memang sih ada efek samping seperti kehilangan penglihatan dan juga pendengaran di sebelah kiri, dan juga kuku kakinya tuh pernah copot, tapi hal itu tidak bikin semangatnya turun ya. Iya, dia bahkan nulis buku tentang pengalamannya yang nyaris meninggal itu ya teman-teman. Jadi pria tua ini bukan cuma sekedar meme aja, tapi juga inspirasi untuk banyak orang. I put a little bit on my fork and I blow till it's cool, just cool, then into the mouth. Nice. And there's my brother, he's Nomor 9. El Recitas. Yang berikut ini berakhir cukup sedih sih menurut aku. Awalnya dia ini tuh jadi viral di tahun 2007 saat tampil di acara TV Spanyol dan ketawa dengan sangat lucu hingga terkenal lah ya kemana-mana. Dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Setelah itu dia dapat julukan The Spanish Laughing Guy. Tapi viralnya meme ini tentu aja tidak mendatangkan popularitas atau hidup yang lebih baik aja ya teman-teman. Karena di tahun 2020 dia ini masuk rumah sakit karena diabetes dan harus diamputasi kaki kirinya. Tapi ternyata masih banyak orang baik di dunia ini loh. Soalnya berkat bantuan dari forum video Prancis, dia bisa sampai dapat bantuan 14.000 euro atau sekitar 258 juta rupiah untuk biaya pengobatannya sampai beli skuter listrik dan juga kursi roda. Namun sayangnya 6 bulan kemudian dia masuk rumah sakit lagi dan meninggal pada 28 April 2021 karena komplikasi penyakitnya. Ya, walaupun udah nggak ada, tapi ketawa dan meme El Recitas ini aku jamin tetap akan dikenang di internet selamanya ya guys. Ya, voy solamente para ir. Anda mira dónde llega. Nomor 8. Popeyes Kid. Kisahnya Dennis Golan di tahun 2013 juga aku bilang lucu sekaligus bikin kagum sih. Berawal dari video viral di Vines, dia kan jadi terkenal tuh sebagai Popeyes Kid karena mukanya yang awkward pas lagi ngantri isi ulang minumannya ya. Yo, this nigga Terrio at Papa. Say ooh. Say ooh. Tapi di momen itu sayangnya keluarganya tuh pada nggak seneng. Ya bayangin aja anaknya yang masih kecil ini diejek-ejek dan jadi nggak pede tiap keluar rumah dong guys. Tapi untungnya nih orang fokus sama pengembangan dirinya sampai akhirnya sukses jadi pemain American football. Ya, dan meme-nya ini viral lagi tuh ya karena ada orang yang mengangkat berita ini teman-teman. Nah nggak lama kemudian dia disponsori Popeyes dan muncul di iklan Super Bowl juga loh. Hebat kan? Dari yang tadinya cuma bahan lucu-lucuan aja, sekarang malah jadi brand ambassador untuk Popeyes ya guys. Bahkan dia sendiri berterima kasih ke orang-orang di internet karena gara-gara viral di zaman dulu itu malah membuatnya jadi orang yang lebih baik ya guys. Yo, this nigga Terrio at Papa. Say ooh. Say ooh. Nomor 7. Rick Roll. Banyak yang bingung kan pasti kenapa ya meme Rick Rolling itu selalu nyambung ke video musiknya Rick asli? Awalnya, meme ini viral karena orang-orang suka nyebarin link video Never Gonna Give You Up di internet yang ternyata adalah jebakan dan seringkali bikin yang ngeklik itu kaget banget. Place your fists halfway between your chest and your hip. Once you're at this point, move them slowly from side to side and eventually the momentum will end up with you. Tapi berkat itu musik videonya jadi viral ya guys. Ya, bedanya dari artis kebanyakan, Rick Astley sendiri justru nggak suka keramaian saat lagi viral-viralnya. Dia lebih suka hidup tenang dan damai, macam gaya slow living yang lagi tren sekarang gitulah.
Jadi berkarya mah tetap dilanjutin sama dia ya guys, seperti lewat buku atau beberapa musik yang baru. Tapi kalian gak akan deh bisa melihat aksinya selain di Instagramnya dia atau acara-acara yang dibuat sendiri. Nomor 6. Nick Young. Anak-anak yang udah sekolah di tahun 2014 sih harusnya familiar ya sama Nick Young ini. But he was a clown then. That's true. He was the worst prankster. Iya, dia itu pemain basket di tim LA Lakers waktu itu yang di roasting sama emaknya sendiri pas lagi ngumpul ya guys. Nah sekarang setelah lebih dari 1 dekade berlalu, Nick Young ini sudah berusia 39 tahun. Jadi yang seperti kalian semua tahu lah ya, normalnya di umur segitu pemain basket itu udah pada pensiun. Makanya sekarang dia memulai karirnya sebagai pelatih kepala dan tinggal bareng keluarganya di California. Dan selain itu dia juga punya podcast bareng temannya yang namanya Swaggy's Corner. Cuma kayaknya tapi udah nggak aktif lagi ya kalau aku lihat-lihat di YouTube-nya. Crazy act and leave. If that boy ever take it serious, he'll be great. But he was a clown then. That's true. He was the worst. Nomor 5. Kazoo Kid. Aduh, Kazoo Kid ini padahal viral di tahun 2014, tapi sampai sekarang masih aja aku sering lihat mukanya loh. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Ya, tapi kalian gak akan nyangka juga deh guys kalau acara You on Kazoo itu aslinya dirilis tahun 1989. Konsepnya tuh sama kayak Dora the Explorer yang interaksi ke penonton biar pada ikut ngomong ya. Nah, saking lawasnya nih orang, netizen juga pada nyari info berdasarkan kredit di akhir videonya. Ya, udah pasti beda banget lah ya dari masa kecilnya dia. Tapi berkat viral kembali, dia jadi bisa promosi kecil-kecilan lah. Dimana sampai sekarang nih masih jadi aktor dan juga musisi di berbagai kesempatan yang berbeda. Gimana? Merasa aneh gak ngeliat tampilannya sekarang? Buat aku sih beda banget ya ini mah. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Nomor 4. Side Eye Chloe. Emang anak-anak kayak Side Eye Chloe gini tuh yang paling gampang viral ya guys. Soalnya reaksinya asli gitu loh. Ya contohnya pasti kakak dikasih tahu kalau mereka boleh bolos sekolah untuk pergi ke Disneyland. Yes, honey. Oh, honey. We're going again. Oh my god. Oh, honey. Oh my god. Chloe, we're going to Disneyland. Oh my god. Adanya kan cuma ngeliatin sinis aja kayak heran tuh ya guys. Ngapain sih sampai nangis segala? Drama banget deh. Nah tapi gilanya, video macam gini aja langsung viral loh kemana-mana. Bahkan di papan reklame juga pernah nongol kayak begini ya guys. Akhirnya, waktu NFT di kripto makin booming, mereka jual meme itu seharga 1,2 miliar rupiah. Yang mana hasil penjualannya bakal disimpan untuk biaya kuliah keduanya ya. Jadi kalau dipikir-pikir, ekspresi Chloe ini tidak cuma bikin ketawa, tapi juga bantu masa depan dia dan juga keluarganya. Oh my god. Oh, honey. Oh my god. Chloe, we're going to Disneyland. Oh my god. Nomor 3. Bad Luck Brian. Bad Luck Brian ini sebenarnya nggak sengaja terciptanya ya guys. Soalnya Kyle Craven cuma pengen foto di buku tahunan sekolahnya untuk dipasang sejelek mungkin. Ya, ada kerjasama lah intinya bareng temennya untuk jadiin meme seperti ini. Meme ini memang jadi terkenal, tapi baru benar-benar bermanfaat untuk Kyle setelah dia muncul di VidCon 2 tahun kemudian. Dari situ dia dapat tawaran iklan yang memanfaatkan julukan Bad Luck miliknya ini ya. Dan seperti banyak orang lainnya, Kyle juga jual meme-nya itu dalam bentuk NFT teman-teman. Malah kalau kita ikutin Instagram-nya nih, Bad Luck-nya itu udah jadi brand gitu kan untuk dia. Hebat sih nih orang, bisa melihat peluang kayak gitu dan gak jaim dari sejak dia viral ya. Nomor 2. Dream Cat. Haven't you ever had a dream? Something you wanted so bad you'd do anything? Nah, sebenarnya bukan klip barusan yang viral, ini mah versi aslinya guys. Tapi gara-gara Dreamcat ini disuruh bereaksi sama HBO Kid yang jatuhnya malah jadi lucu dan membuatnya jadi terkenal ya. Have you ever had a dreams that you
him to do you so much you could do anything? Ya, itu semua menurut aku sih karena dia terbata-bata gitu ya ngulang kalimatnya. Bayangin guys, 85 juta views cuma dari video beginian doang dong. Tapi sebenarnya semakin lama nggak ada yang tahu ya siapa anak ini. Barulah di tahun 2021 ada teman sekolahnya yang kasih tahu kalau namanya itu Joseph Circle. Di wawancaranya sih dia bilang kalau lagi kerja sebagai marketing dan konsultan untuk blockchain gitu ya teman-teman. Tapi sekarang juga berencana untuk ngerjain NFT seputar meme viralnya dia ini nih. Ya, emang sebaiknya gitu nggak sih? Lumayan kan dapat duit gede dalam waktu yang singkat. Have you ever had a dreams that you want. Nomor 1. Oke. Percaya nggak sih namanya takdir tuh bisa nemuin kita ke jalannya guys? Tahu dong meme viral ini? Hi. Okay. Jadi di tahun 2014 tuh ada turis yang main ke Rwanda dan dipandu sama orang ini. Mana ada yang duga sih kalau video itu jadi viral waktu diupload? Jadi pada nggak tahu juga tuh ya kalau nama bapak ini sendiri adalah Bizakwira Mark ya guys. Bahkan udah meledak jadi 32 juta views dalam sebulan pun informasi tentang dirinya tetap aja nihil pada waktu itu. Sampai akhirnya hampir 10 tahun berlalu orang ini ditemukan lagi sama TikToker yang namanya Roberto. Di sana baru dia dapat info kalau pas itu dia kerja jadi porter dan sekarang sih lagi serabutan ambil apapun untuk menghidupi keluarganya. Fun fact-nya nih ya, ternyata dia nggak bisa Inggris sama sekali dan cuma ngerti kata doang. Jadi paham kan kenapa pas di videoin balasannya tuh nggak nyambung gitu? Hi. Okay. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.